Hai semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Natalia Desi, NIM 2112061948, kelas B12 semester 2. Nah, apa kabar semuanya pada pagi hari ini? Semoga senantiasa selalu dalam lindungan Maha Kuasa dan selalu bersemangat dalam segala hal ya adik-adik. Pada video ini saya akan menyampaikan materi untuk kelas 1 tema 5 pengalamanku, subtema 2 pengalaman bersama teman. Nah, tujuan pembuatan video ini guna untuk memenuhi tugas UASTIK pembelajaran dosen pengampu Ibu Agusta Kurniati MPD. Sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, apakah adik-adik semuanya sudah siap untuk memulai pelajaran kita pada hari ini? Nah, kalau sudah, mari kita lanjut. Pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita bersama teman. Aku kaya akan pengalaman. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru Dayu dan teman-teman. Mereka akan belajar menari dari gerakan tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerakan tumbuhan? Nah, coba perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, pada gambar berikut ini, seorang guru sedang mengajarkan anak-anak untuk menari. Nah, mereka akan belajar menari dari gerakan tumbuhan. Bagaimana sih cara menari dengan gerakan tumbuhan? Nah, adik-adik semua perhatikan ya. Gerakan tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerakan pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang ataupun ditiup angin dan karena cahaya. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan tidak dapat berpindah namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang ataupun ditiup angin dan karena cahaya. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Nah, contoh gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Sekarang coba perhatikan gambar tanaman berikut ini. Di gambar ini ada sekuntum bunga yang dihinggapi kumbang. Nah, batangnya berayun ke atas dan ke bawah. Di gambar ini juga ada pohon kelapa yang tertiup angin. Daun dan batangnya bergerak ke kanan, ke kiri sesuai hembusan angin. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu gerakan tumbuhan yang lainnya? Coba kalian sebutkan apa saja. Benny dan teman-teman mencoba gerakan tumbuhan. Nah, sekalian kita perhatikan gerak-gerakan Benny berikut ini. Gerakan yang pertama itu adalah gerakan tumbuh rendah, adik-adik. Bisa mencontohnya, tekuk lutut ke depan, tangan di samping, kemudian badan dicondongkan ke bawah. Yang kedua, tumbuhan tinggi, badan tegap, berdiri, kemudian angkat kedua tangan ke atas. Nah, yang ketiga itu gerakan pohon bertangkai lebar. Adik-adik berdiri tegak, kemudian rentangkan kedua tangan. Nah, masih ada gerakan yang lain adik-adik. Perhatikan gambar berikut ini lagi ya. Yang pada gambar pertama itu gerakan tangkai berayun-ayun. Gerakannya angkat bahu dengan lengan yang sejajar lalu diayun ke kiri dan ke kanan seperti pada gambar yang ada. Gerakan selanjutnya gerakan tubuh menjulang ditiup angin. Adik-adik bisa berdiri tegak lalu angkat kedua tangan dan gerakan kedua tangan ke kiri dan ke kanan seperti tertiup angin seperti pada gambar. Gerakan berikutnya gerakan menguncup. Gerakan bisa dilakukan dengan mengangkat kedua bahu. Adik-adik berdekatkan dengan kepala yang lalu pendamkan leher adik-adik ke arah badan adik-adik sehingga gerakan sama seperti yang digambar. Nah, itulah contoh gerakan tumbuhan adik-adik. Bisa praktekkan bersama teman.
Ayo kita peragakan gerakan-gerakan tumbuhan. Adakah gerakan tumbuhan lain yang adik-adik ketahui? Jika ada, tunjukkan kepada guru dan teman-teman ya adik-adik bisa teman-teman ya. Adik-adik bisa melakukan gerakan-gerakan lainnya. Nah, ibu guru mencontoh gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas, luwes. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Nah, ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Mereka memperagakan gerakan ke pohon kelapa tertiup angin. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Udin senyum, lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Dan Udin kembali mencoba. Edo dan Udin kembali mencoba. Nah, adik-adik, apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Nah, mereka sedang melakukan gerakan tanaman. Nah, apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Nah, seperti wacana yang sudah kakak bacakan tadi, bahwa Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Nah, lalu apa yang Udin katakan kepada Edo? Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Lalu mengapa Udin berkata demikian? Nah, Udin meminta maaf atas kesalahan, yaitu karena Udin sudah bersalah menyenggol bahu Edo. Bagaimana sikap Edo? Sikap Edo adalah memaafkan Udin dan sambil tersenyum dan bermain kembali. Bagaimanakah sikap Udin dan Edo? Sikap Udin dan Edo adalah sikap yang saling menghargai satu sama lain. Nah, adik-adik, seperti itulah kira-kira kalau salah satu dari adik-adik melakukan kesalahan. Adik-adik harus meminta maaf, mau seperti apapun kesalahan yang telah adik-adik lakukan, dan adik-adik juga harus saling memaafkan pada teman yang sudah melakukan kesalahan, sehingga kalian tetap bisa bermain dan berteman dengan baik serta dengan suasana yang menyenangkan. Nah, perhatikan gambar berikut ini. Nah, bersama seorang temanmu, diskusikanlah apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut. Nah, yang pada gambar pertama ini ada Susi yang tidak sengaja menginjak kaki Siti. Apa yang harus Susi lakukan? Nah, di sini Susi harus meminta maaf. Nah, Susi pun berkata, "Maaf teman, saya tidak sengaja menginjak kakimu karena terburu-buru. Apa kakimu sakit?" Nah, gambar kedua, Benny yang terburu-buru dan tidak sengaja menabrak Siti sehingga buku Siti berserakan jatuh di lantai. Apa yang harus dikatakan dilakukan oleh Benny? Di sini Benny berkata dan melakukan, "Maaf, saya telah menabrak dan membuat bukumu terjatuh Siti. Saya tidak sengaja. Mari saya bantu bereskan bukumu yang jatuh." Gambar ketiga adalah Dimas yang sedang berjalan dan tidak sengaja menyenggol Edo sehingga minuman Edo tumpah. Apa yang harus Dimas katakan? Nah, di sini Dimas berkata, "Maaf saya menyenggolmu, saya tidak melihat karena sedang melamun." Nah, itu beberapa contoh kejadian yang dimana tidak sengaja dilakukan oleh Susi, Benny, dan Dimas. Nah, adik-adik jangan lupa ya, kalau udah melakukan kesalahan itu harus meminta maaf. Nah, sekarang mari kita coba tuliskan apa yang harus dilakukan dan katakan jika mengalami peristiwa berikut. Nah, yang pertama, kamu tidak sengaja menjatuhkan botol minum temanmu. Di sini kakak kasih contoh ya. Nah, kita bisa menuliskan, "Mohon maaf, saya tidak sengaja menjatuhkan botol minummu." Lalu membantu teman mengambilkan botol minum yang jatuh. Nah, yang kedua, kamu tidak sengaja menabrak temanmu saat sedang bermain kejar-kejaran. Nah, di sini adik-adik bisa tuliskan, "Mohon maaf, saya tidak sengaja menabrakmu." Nah, di sini ada percakapan nih. Mari membaca bersama-sama. Nah, di teras rumah, Siti dan kawan-kawan bermain bersama. Tiba-tiba terdengar suara Benny dan Udin berebut mainan. Siti mendengar pertengkaran Udin dan Benny. Siti datang melerai mereka. Nah, Siti berkata, "Ada apa Udin dan Benny? Mengapa kalian bertengkar?" Udin pun menjawab, "Benny merusak rumah-rumahanku." Benny pun menjawab, "Aku butuh kotak lagi untuk rumah-rumahanku." Nah, Siti pun berkata, "Jangan bertengkar teman-teman, bagaimana kalau kalian membuat rumah-rumahan bersama?" Udin pun menjawab,
Kamu benar Siti, kita bisa membuat satu rumah yang besar Benny. Siti pun berkata, betul, ayo sekarang kalian bermaafan. Nah Benny pun berkata, maafkan aku Udin, aku telah merusak rumah-rumahanmu. Udin pun berkata, iya Benny, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi. Nah, apakah Udin dan Benny akhirnya berbaikan? Iya tentu, Udin dan Benny berbaikan. Nah selanjutnya, apa yang membuat mereka berbaikan? Udin dan Benny saling memaafkan. Nah, agar selalu terjalin hubungan pertemanan dan menjalin permainan yang akan berlangsung dalam suasana yang nyaman, aman. Jadi kita tuh harus saling memaafkan, mau kesalahan teman pun seperti apa ya adik-adik. Nah, apa yang diucapkan Benny saat berbaikan? Oh, tentu Benny meminta maaf. Nah, jadi di sini Benny berkata, maafkan aku Din, aku telah merusak rumah-rumahanmu. Nah, apa yang Udin ucapkan setelah Benny meminta maaf? Oh, tentu kan. Ya, Benny, aku juga minta maaf telah marah kepadamu. Ayo kita main lagi. Nah, di situ berarti Benny, Udin menerima permintaan maaf dari Benny. Dan sekarang mungkin materi tema 5 pengalamanku September 2 pengalaman bersama teman yang dapat kakak berikan ya. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata saya mohon maaf. Selamat siang. Bye bye. Sampai jumpa.